Shalom, selamat malam Jemaat GKP Jati Asih. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama beribadah dalam kebaktian Rabu Abu pada tanggal 17 Februari 2021. Sebelum kita masuk di dalam ibadah, sejenak kami akan membacakan pokok-pokok warta jemaat. Kebaktian khusus masa Raya Paskah, kebaktian Rabu Abu 17 Februari 2021 pada malam hari ini akan dilayani oleh Pendeta Rudolfo Damanik SSI, Penatua Jalinson Purba, Penatua Risama Waruwu, Penatua Yanti Isnawati, dan segenap tim peribadatan dan multimedia Ibu Jefrina Napitupulu, Ibu Eva Loide Sirait, dan Saudari Mika Sinaga. Juga dibantu oleh Saudara Santo Giawa dan Saudara Nigel Huta Barat. Bidang keesaan dan kesaksian, kami mendukung di dalam doa bagi jemaat Tuhan yang sakit pada saat ini, yaitu Ibu Rista Pardede, Ananda Valerie Evander Matthew, Ibu Dorce Nanlohi, dan bagi yang pemulihan pada saat ini, Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Bapak Manahan Manurung, dan Ibu Telma Sahulata. Untuk jemaat yang berulang tahun dalam sepekan, pada tanggal 14 Februari, Ibu Sarma Hutasoit, tanggal 17 Februari, Ibu Lili Dahlia Sembiring, tanggal 18 Februari, Bapak Pangehutan Sitompul, pada tanggal 19 Februari, Saudari Febriani Elizabeth Simanjuntak, dan Ibu Neti Lamria Sihombing. Selamat ulang tahun dengan bertambahnya usia saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini, semakin bertambah pula iman dan kasih saudara. Nas ulang tahun terambil dari Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Tuhan memberkati kita semua. Demikian pokok warta jemaat yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah, dalam kebaktian Rabu Abu ini mengawali masa Prapaskah yang memberikan kesempatan kepada seluruh anggota jemaat untuk menyesali segala dosa dan bertobat, serta berusaha hidup lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Masa Prapaskah ini menjadi saat persiapan ke dalam karya agung keselamatan dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita masuk di dalam ibadah, kepada kita semua diberikan kesempatan untuk mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, kami mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Saudara terkasih, persekutuan kita pada hari ini mengawali penghayatan kita di masa Prapaskah, masa perenungan diri dan menyesali segala dosa serta pelanggaran yang telah dilakukan di hadapan Tuhan. Untuk itu, saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Dan kita akan mengawali kebaktian kita dengan menaikkan pujian dari Kidung Kabungahan 54, bait pertama dan baitnya yang kedua, Sim Abdi Ngaturkeun Puji. Abdi
Dim abdi nyanggakeun hormat amatur kebabaran. Najan abdi sering menten ingkar tina timbalan. Mugian dituyun kaparin kawantun tumut kapanya urangna lampasing wijaksana. Kebaktian Rabu Abu dengan mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara sekalian dan anak terkasih, kita bawa setiap rasa syukur kita di dalam doa pembukaan. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang rahmani dan rahimi, perkenankanlah kami memasuki masa prapaskah dan menghayati sangsara Kristus yang membawa keselamatan bagi kami semua. Kuatkanlah kami untuk terus menyangkal diri dan terus melakukan kebenaran firman-Mu sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan demi Kristus Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami. Berdoa dan memohon belas kasihan dan damai-Mu. Amin. Saudaraku, mari kita mengungkapkan penyesalan dosa kita dengan kita membaca Mazmur secara berbalasan. Mazmur pasal 51 ayat ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-16. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pengakuan Dosa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat padaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah. Ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu.
Kembali kita menaikkan pujian dari Kidung Kabungahan 38, bait yang pertama sampai bait yang kedua, Nun Gusti Nu Sipat Murah. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa, mengaku dosa, dan memohon ampunan dari Tuhan. Sesaat kita masuk dalam saat teduh. Tuhan Yesus, kami sadar dan akui kami sering menyimpang dari-Mu. Kami sering menjalani jalan kami sendiri ketimbang mengikuti jalan-jalan yang Engkau kehendaki. Kami sering memberontak terhadap-Mu, mengingkari-Mu, dan juga menyakiti hati sesama dengan menunjukkan rasa tidak peduli serta acuh. Ampunilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami terus menyimpang dari-Mu. Ajarilah kami dengan kuasa pertolongan Roh Kudus untuk hidup melakukan kebenaran firman-Mu. Ajarilah kami apa yang harus kami lakukan di dalam hidup ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, pimpinlah hidup kami ya Roh Kudus. Dengarkanlah doa kami ini dan jadikanlah kami ciptaan baru dalam anugerah-Mu. Terimalah syukur dan bakti kami, umat yang telah Engkau selamatkan. Amin.
Ibu bapak saudara sekalian dan anak terkasih dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita persiapkan bacaan firman Tuhan dalam kebaktian Rabu Abu yang terdapat dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Yoel pasal 2 ayat 12 sampai ayat ke-17. Jika kita sudah mempersiapkan dasar firman Tuhan, mari kita juga mempersiapkan hati dan pikiran di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah Sang Pencipta halik langit bumi beserta segala isinya, dan Allah yang telah hadir di tengah-tengah dunia ini melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang sama itu ialah Allah yang telah melalui Via Dolorosa, di mana kami menjadi umat yang Tuhan selamatkan. Dan Allah itu juga bukan Allah yang meninggalkan kami oleh kuat dan kuasa Roh Kudus. Ya Allah, selaku umat percaya, kami pribadi lepas pribadi beserta keluarga dan dalam lingkup jemaat GKP Jati Asih, ya Allah, rindu untuk mempersiapkan hati dan pikiran kami, terlebih sikap kami, ya Allah, untuk menapaki masa prapaskah dalam pertobatan, ya Allah. Kami tahu pribadi lepas pribadi tentu memiliki komitmen, tentu memiliki harapan, dan memiliki banyak hal yang Tuhan ketahui. Kami mohon Tuhanlah yang memampukan agar kami dapat terus melangkah, dapat terus menjadi berkat bagi sesama. Sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu dalam berbagai keterbatasannya untuk setiap alat media elektronik kami dan hati dan pikiran kami untuk dengar-dengaran firman Tuhan terlebih dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari ibu bapak sekalian yang terkasih, kita persiapkan Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 17, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Seruan untuk Bertobat. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangsakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka.
Mengapa orang berkata di antara bangsa, di manakah Allah mereka? Demikian Ibu Bapak saudara sekalian firman Tuhan. Kita yang dikatakan berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta melakukannya dengan setia. Hosiana. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari dan anak terkasih. Kita yang dalam memasuki masa Prapaskah mengawalinya dengan mengikuti kebaktian Rabu Abu, sekalipun secara online, sekalipun kita tidak dapat onsite atau di gedung gereja. Namun kiranya pribadi lepas pribadi mampu melalui masa Prapaskah dengan menapaki pertobatan kepada Allah. Pribadi lepas pribadi mau memiliki hidup yang berkenan kepada Allah. Pribadi lepas pribadi mau hidupnya sesuai kehendak Tuhan dan memiliki komitmen untuk berpantang atas hal-hal yang negatif, atas hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Khususnya kita selaku Gereja Kristen Pasundan dalam kebaktian Rabu Abu diajak mulai dari pertobatan untuk mulai karya sosial sebagai umat Tuhan, sebagai umat Tuhan. Sebagai umat Tuhan itu harus memulainya dengan pertobatan. Dengan pertobatan itu ada aktivitas untuk menjadi berkat bagi sesama dalam kerangka kehidupan manusia dan segala ciptaan Tuhan. Dan dapat kita lakukan dalam kehidupan sosial, baik bermasyarakat dan utamanya juga dalam kehidupan bergereja. Tentu kita berbicara pertobatan dalam kerangka kehidupan gerejawi, tahu seseorang yang sedang menapaki perjalanan dalam pertobatan itu ada istilah yang sudah kita ketahui, sudah kita kenal, dan bahkan kita tidak mau di dalam kondisi tersebut, kondisi di mana kita dipandang sebelah mata oleh orang lain, kondisi di mana kita mengalami pengembalaan secara khusus. Tentu kita tahu, misalkan perihal perzinahan, kita tahu setiap orang yang sedang dalam fase atau tahap pengembalaan khusus itu tidak mendapat hak untuk dilayani, bahkan untuk melayani. Lalu bagaimana caranya untuk dapat dilayani dan untuk melayani? Harus melalui pertobatan. Harus hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, lalu bagaimana dengan dosa-dosa lain? Apakah hanya kategori perzinahan? Apakah hanya berbicara ada kontak antar dua pribadi yang berlainan jenis kelamin? Apakah hanya itu? Tentu tidak. Ada berbagai kondisi yang dikategorikan berdosa, ada berbagai penyebab yang dikategorikan manusia sebagai pendosa.
Apa itu? Misalkan tentang korupsi. Tentu kita tahu korupsi tidak saja berbicara uang. Korupsi bisa juga dalam hal penataan waktu. Maksudnya seperti apa? Kita sebagai pribadi lepas pribadi mungkin sudah berkomitmen, sudah punya janji kepada Tuhan untuk setiap bangun tidur mengucap syukur di dalam doa. Akan tetapi tidak berdoa di pagi hari itu juga kategori dosa korupsi. Karena tidak mampu melakukan sesuai dengan komitmen. Karena tidak mampu hidup sesuai dengan janji kepada Tuhan. Lalu apalagi selain itu, tentu kita juga tahu berbicara penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang itu juga kategori dosa. Yang kemudian ada juga tindakan kekerasan baik kepada mungkin suami, mungkin istri yang artinya berbasis gender atau bahkan kepada anak-anak. Itu pun kategori dosa. Mengapa kategori dosa? Sekali lagi, sebagai ciptaan Tuhan tidak mampu mengasihi sesama, tidak mampu menjadi berkat bagi ciptaan Tuhan lainnya. Tentu kita berbicara pribadi lepas pribadi, kadang hal-hal ini luput. Kadang hal-hal tadi, misalkan korupsi, misalkan kekerasan, misalkan penyalahgunaan wewenang, misalkan kekerasan berbasis gender baik kepada istri maupun kepada anak-anak dan lain halnya, kita lupa dan abai. Itu mah biasa aja, itu mah bisa ditutup-tutupi, yang penting semua senang, seperti itu. Itu mungkin kadangkala tidak kita lihat sebagai kategori pengembalaan khusus. Dalam kehidupan bergereja mungkin hal yang lumrah atau sudah biasa terjadi ialah tentang perzinahan. Tentu kita akan terus memaknai apa sih kategori dosa sebelum kita berbicara tentang pertobatan dalam Minggu Prapaskah ini. Kita harus tahu apa yang menyebabkan terlebih dahulu, baru kita akan melihat bagaimana untuk tidak jatuh di dalam dosa, atau di dalam dosa itu kita melalui masa-masa pertobatan. Dosa apalagi? Ternyata kita juga kembali diperkaya dalam kebaktian Rabu Abu. Saat ini walaupun secara daring kita kembali diingatkan, jika sebagai ciptaan Tuhan tidak peduli kepada sesama, itu juga kategori dosa. Jika kita menutup telinga atas pergumulan, misalkan tetangga kita, misalkan teman kerja kita, teman sekolah kita, atau teman dalam kehidupan bermasyarakat kita, tidak peduli, itu pun kategori dosa. Dan itu pun tidak disebutkan sebagai pengembalaan khusus. Namun kembali kita diajak, setiap orang yang tidak peduli kepada sesamanya itu masuk dalam kategori berdosa. Setiap orang yang tidak peduli, tetapi tetap mau dipedulikan Tuhan, tetap mau menuntut berkat Tuhan, tapi di saat yang bersamaan ketika Tuhan menuntut dia untuk menjadi berkat bagi sesama, dia tidak mau. Inilah pemaknaan, inilah yang menyebabkan orang itu berdosa. Mengapa? Sekali lagi, dia menutup telinga, dia menutup mata untuk penderitaan atau pergumulan orang lain. Tetapi di saat bersamaan dia tetap menuntut Tuhan memberi berkat di dalam hidupnya. Ini dalam
kerangka kebaktian Rabu Abu diingatkan, itu pun dosa. Maunya meminta tapi tidak mau memberikan. Ini akan terus kita maknai lagi dan lagi. Kita bersama dalam minggu ini menyongsong Prapaskah, dan kemudian nantinya ada Kamis Putih, adanya Jumat Agung, adanya Sabtu Sunyi, dan Paskah, di mana Tuhan Allah sudah menang itu atas kematian, adalah Tuhan yang juga dapat memenangkan hati kita pribadi lepas pribadi untuk mau memulai dari pertobatan, untuk mau memulai karya sosial sebagai umat Tuhan. Sebagai umat Tuhan diajak untuk memulai kembali panggilan dari Allah yang Maha Kasih itu. Di minggu Prapaskah ini kita memulainya dengan kebaktian Rabu Abu. Kemudian Ibu Bapak Saudara sekalian, kita juga diingatkan dosa apa yang kemudian mendapat pembelaan, dosa apa yang menjadi pembenaran bagi kita pribadi lepas pribadi. Mengapa kita mungkin menutup telinga, menutup mata? Mungkin kita memiliki pembelaan, mungkin kita memiliki pembenaran secara pribadi. Apa misalkan ketika kita diundang oleh Allah menjadi berkat bagi sesama, tetapi kita tidak menjadi berkat, tadi disebut sebagai kategori berdosa, mungkin ada pembelaan. Kita juga kan sedang susah, kita pun sedang sulit, kita pun sedang bergumul, kita pun tidak dapat memenuhi kebutuhan pribadi. Bagaimana dapat memenuhi kebutuhan dari orang lain? Ini mungkin menjadi pembelaan kita pribadi lepas pribadi. Bahkan secara tegas, biarlah ini menjadi pergumulan saya dengan urusan saya sendiri. Biarlah saya yang menghadapinya dengan Tuhan. Nah, kita akan lebih lagi melihat apa konsekuensinya, apa tanggungannya ketika kita tidak mau memulai pertobatan. Kita mendasarinya dari kitab Yoel pasal 2. Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 17. Nabi Yoel dalam bacaan firman Tuhan memulainya. Kita lihat di pasal ke-12. Tetapi sekarang juga di pasal 12 Yoel pasal 2 ayat 12. Tetapi sekarang juga, dalam bahasa Ibraninya berbicara wigam etah. Wigam etah juga berbicara yet every now. Yet every now tidak menuntut waktu, tidak perlu berlama-lama, atau dengan kalimat tetapi sekarang juga itu mengandung makna mendesak. Tetapi sekarang juga dalam Yoel pasal 2 ayat 12, ketika kita memulai masa pertobatan dan menjadi berkat dalam karya kita di tengah-tengah masyarakat, itu sekarang juga, tidak boleh nanti, tidak boleh besok, tidak boleh menunggu, tidak boleh ditahan ataupun biarlah orang lain yang menjadi berkat. Tidak boleh seperti itu. Dalam Yoel pasal 2 ayat 12. Kitab Yoel ini Ibu Bapak Saudara sekalian juga termasuk dalam 12 kitab nabi-nabi besar. Dan pada umumnya kitab Yoel digolongkan kepada kelompok nabi-nabi yang tertua. Makanya karena nabi atau kitab Yoel ini golongan kitab tertua, dia membahas tradisi orang Israel kuno. Apa itu tradisi orang Israel kuno? Yang pertama ia berbicara pertobatan. Dalam tradisi orang Israel kuno berbicara
pertobatan Yoel sebagai kitab nabi-nabi besar dan kitab tertua membahas tentang pertobatan. Ini yang menjadi dasar kita di hari Rabu Abu saat ini. Kita melihat Yoel menyerukan hal pertobatan dengan keras kepada umat Israel. Yoel mengajak dengan tegas dan bahkan keras untuk setiap umat percaya, bangsa Israel dan bahkan kita, untuk melalui fase, melalui tahap, melalui pertobatan, untuk kita kemudian mensyukuri atas setiap berkat yang Tuhan sudah berikan. Nabi Yoel menyerukan pertobatan itu memiliki maksud. Mengapa dia mengajak orang Israel untuk bertobat? Karena hari Tuhan akan menjadi malapetaka. Hari Tuhan menjadi malapetaka bagi mereka yang tidak mau bertobat. Bagi mereka yang tidak mau bertobat, diingatkan oleh Nabi Yoel, harinya Tuhan itu ada malapetaka, ada bencana alam. Seruan pertobatan ini yang diberikan oleh Nabi Yoel bahkan lebih mendalam, bahkan lebih luas lagi dibahas dalam kebiasaan-kebiasaan orang Israel kuno, seperti puasa, seperti prosesi pengoyakan pakaian. Nabi Yoel benar-benar, sekali lagi, dia adalah kumpulan nabi-nabi tertua dan nabi besar yang kemudian mengkritik kebiasaan orang Israel kuno. Apa itu? Berbicara mengoyakkan pakaian sebagai tanda berduka atau sedang bergumul. Atau kita tadi melihat di ayat 13, koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Ini tanda dari Nabi Yoel yang sedang mengkritik kebiasaan orang Israel kuno. Orang Israel kuno lebih suka mengoyakkan pakaian, lebih suka sebatas simbolisasi, tapi tidak dari hati, hanya untuk dinilai orang, tapi lupa bahwa yang memberi penilaian yang lebih utama ialah dari Tuhan. Kita melihat bahwa Nabi Yoel terus dipakai untuk mengingatkan bangsa Israel. Dan saat ini kita di Rabu Abu pun diingatkan dalam menyongsong dan memasuki masa Prapaskah harus melakukan pertobatan, harus melakukan berpantang, bahkan berpuasa. Yang berhubungan dengan masalah apa? Kenapa kita harus berpantang? Kenapa kita harus berpuasa? Itu berbicara kita semua dapat atau tidak memiliki sikap yang disiplin kepada Allah dalam janji, dalam berpantang dan berpuasa itu. Dan kita juga melihat dalam Rabu Abu mengapa kita harus ditorehkan, harus digambar dengan abu untuk di Rabu Abu ini. Mengapa? Nah, ungkapan debu di dalam hari Rabu Abu ini juga menunjukkan keadaan hina. Dalam Ulangan pasal 9 ayat 21, itu yang pertama, keadaan hina. Bagi kita yang nanti dan termasuk saya yang menggunakan torehan dari abu, simbol dari salib, itu adalah ungkapan hina. Itu yang pertama. Dari Ulangan pasal 9 ayat 21, itu yang pertama. Yang kedua berbicara perkabungan dari Ayub pasal 2 ayat 12. Yang kedua, setiap orang yang menggunakan torehan abu adalah perkabungan. Yang ketiga, hati yang remuk. Setiap orang dalam Israel kuno yang memakai debu atau abu karena hatinya sedang remuk, karena hatinya sedang hancur. Lalu bagaimana perjanjian baru memaknai Rabu Abu itu?
Dalam Perjanjian Baru, debu yang ditaburkan di atas kepala merupakan lambang pertobatan. Ini dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam Wahyu pasal 18 ayat 19. Setiap orang yang meletakkan atau menaburkan abu sedang melalui pertobatan. Dan apa yang tertulis di dalam Wahyu 18 ayat 19 ini juga sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita, mereka yang beragama Katolik. Di mana di bulan Januari yang lalu, Paus atau ada pemberitaan dari Vatikan bahwa Rabu Abu tidak dilakukan dengan pentorehan abu, melainkan menaburkan abu. Dengan dasar Alkitabnya Wahyu pasal 18 ayat 19, dengan tujuan tidak adanya kontak fisik, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Namun kemudian kita juga kembali belajar debu yang disimbolkan untuk mengawali Prapaskah ini juga berbicara apa? Kita lihat lagi dalam Perjanjian Baru tadi berbicara lambang pertobatan, Wahyu pasal 18 ayat 19. Namun kita akan melihat bagaimana teknis dalam menjalani masa Prapaskah. Teknisnya apa? Di dalam Rabu Abu merupakan hari pertama untuk kita memasuki Prapaskah. Dalam perjalanan itu bukan tindakan yang pasif. Dalam perjalanan itu setiap orang harus memiliki komitmen, harus memiliki kesetiaan kepada Allah sebelum memasuki hari Raya Paskah. Berapa lama? 40 hari. Ada 40 hari kita memasuki masa pertobatan. Kita menjalani hidup berpantang atau berpuasa. Perhitungan ini tidak termasuk dengan menghitung hari Minggu. Tadi 40 hari itu tidak dihitung dengan hari Minggu atau bahkan hari suci, yakni Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah. Jadi kalaupun kita tadi mentambahkan hari Minggu, jadi totalnya dalam 44 hari dari hari ini sampai nanti Paskah. Tapi tidak kita hitung hari Minggu dan hari suci tadi, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah. Perhitungan ini juga membatasi hari Minggu tidak berpuasa atau berpantang. Mengapa? Karena di hari Minggu sebagai orang Kristen kita mengimani Allah itu sudah bangkit. Tidak sebatas sebagai hari Sabat, tapi hari kebangkitan Allah. Jadi kalau kita nanti melalui fase pertobatan atau di masa Prapaskah ini memutuskan berpuasa atau berpantang, tidak dilakukan di hari Minggu, karena kita sedang merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Kemudian Ibu Bapak Saudara sekalian, sebagai orang Kristen dan khususnya Gereja Kristen Pasundan, sebagai gereja yang esa, juga tidak seperti ikut-ikutan dengan saudara kita yang kemudian memiliki hidup atau dalam kalender liturginya berpantang atau berpuasa. Mengapa demikian? Gereja Kristen Pasundan ataupun gereja Protestan dalam lingkup PGI dan gereja yang di luar PGI sekalipun memaknainya dengan Paskah Kristen berasal dari Paskah orang Yahudi, di mana pada zaman Perjanjian Lama Paskah merupakan peringatan keluarnya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Setelah setiap rumah mengorbankan seekor anak domba dan menyapukan darahnya ke ambang pintu mereka masing-masing. Jadi ini yang menjadi salah satu dasar baik gereja Kristen Pasundan ataupun gereja-gereja Protestan merayakan Prapaskah dengan berpantang dan berpuasa. Apakah itu cukup? Ternyata tidak. Dalam tradisi Israel kuno juga diceritakan Paskah dimulai atau dihitung 40 hari itu berdasarkan persiapan dimulainya hari penebusan atau dalam bahasa Ibraninya Yom Kippur.
dalam Yom Kippur itu ada 40 hari persiapan sebelum ada penebusan, sebelum ada pembebasan. Dan paling utama, kenapa harus 40 hari? Ini juga berbicara, kalaupun secara hitungan berbeda, ini juga berbicara 40 tahun Allah membimbing bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Makanya di 40 hari ini, dari malam ini sampai nanti Kamis Putih, kita diundang untuk memiliki hidup berpantang ataupun berpuasa. Lalu apakah hanya itu? Tentu tidak, Ibu Bapak Saudara sekalian. Apa yang menjadi dasar kita untuk kemudian melalui hidup berpantang dan berpuasa dalam masa pertobatan ini, dalam Prapaskah secara khususnya, kita juga memiliki pemaknaan. Dalam buku The Church Years of Grace menuliskan dari tulisan dari Pius Preski yang menyatakan bahwa Rabu Abu pertama kali itu dimaknai ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa di Taman Eden. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, dan kemudian Allah berkata untuk baik kepada Adam dan Hawa dan bahkan kita saat ini dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 19, ingatlah kita ini abu dan akan kembali menjadi abu. Ini dasar kita selaku orang Protestan melakukan hidup berpantang, hidup berpuasa dalam pertobatan, khususnya masa Prapaskah dan menyongsong Paskah. Kita mengingat Rabu Abu pertama kali terjadi menurut Pius Parsi mengatakan bahwa Adam dan Hawa lah orang yang pertama merayakan Rabu Abu. Mengapa demikian tadi? Kejadian pasal 3 ayat 19, ingatlah kita ini abu dan akan kembali menjadi abu. Inilah salah satu dasar yang paling esensial, yang paling memiliki hakikat, tidak sebatas ikut-ikutan. Tapi kita diingatkan bahwa berpantang atau berpuasa itu karena Tuhan sudah mengundang kita, khususnya dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 19. Lalu bagaimana sih kita berbicara pantangannya? Lalu bagaimana sih kita berpuasanya? Tentu ada banyak skenario, ada banyak aturan yang mungkin kita sudah pernah dengar dan membacanya di media digital. Pantangan dan puasa harus dilakukan pada salah satunya pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Rabu Abu dan Jumat Agung selama 40 hari itu. Ketika kita di hari Rabu atau di hari Jumat, kita diundang untuk kemudian berpantang ataupun berpuasa. Lalu bagaimana kategori berpantang itu dilakukan oleh umat yang sudah berusia 14 tahun ke bawah. 14 tahun ke bawah berpantang. Sementara orang yang berusia 18 tahun sampai 60 tahun berpuasa. Ini salah satu mekanisme atau aturan kita memaknai masa pertobatan di Prapaskah. Kita yang berusia 18 sampai 60 tahun harus berpuasa, diajak untuk berpuasa. Bagaimana kita berpuasa? Sebagai jemaat Kristen Protestan, kita memperingati hari Rabu tanpa menjadi orang yang lupa kepada orang lain, tanpa lupa perintah Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Kita melaksanakan puasa karena sesungguhnya puasa dipakai sebagai salah satu metode untuk kita melatih kedisiplinan rohani agar kehidupan rohani kita semakin disiplin kepada Tuhan. Dan juga dalam bacaan kita tadi dalam Yoel pasal 2 ayat 13 berkata, koyakanlah hatimu dan janganlah pakaianmu, yang tadi kita sama-sama baca dan dengarkan. Jadi koyakan hatimu dan jangan pakaianmu,
yang dikehendaki Tuhan dalam ibadah puasa adalah hati yang mau dikoyakkan. Hati yang mau dikoyakkan. Kenapa nggak boleh pakaian? Sekali lagi, kalau pakaian hanya dilihat oleh mata atau sebagai simbol atau sebagai unjuk kekuatan, unjuk harta benda. Jadi nanti atau saat ini dari Rabu Abu sampai Paskah kita mengoyakkan hati kita, bukan sebatas pakaian kita dalam berpantang dan berpuasa. Melalui puasa kita ingin mengekspresikan sikap pertobatan kita dalam perbuatan. Kita yang bertobat diekspresikan dalam perbuatan. Tidak sebatas ditulis dalam kertas, mungkin kertas komitmen, atau mungkin hanya dalam doa, tapi lakukanlah dalam perbuatan. Melalui puasa kita mengekspresikan sikap pertobatan kita dalam perbuatan, bukan sekedar rangka kata-kata saja, tidak sebatas janji saja kepada Tuhan, melainkan memiliki sikap yang berarti, yang menjadi berkat bagi sesama. Wujud dari puasa yang kudus dalam masa Prapaskah ini kita lihat juga dalam Yoel pasal 2 16 dan 17 berbicara tidak sebatas perseorangan, tapi juga satu bangsa. Dalam kerangka itu juga satu jemaat. Artinya dalam Yoel pasal 2 ayat 16 sampai 17, masa pertobatan ini tidak hanya berbicara pribadi, misalkan saya, tapi kita sebagai jemaat, kita sebagai selaku umat percaya diajak untuk berpantang, diajak untuk berpuasa. Kemudian tadi juga ditulis dalam Yoel pasal 2:17, sayangilah ya Tuhan umatmu dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi cela sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Jadi ada pertobatan, ada harapan yang dituliskan dalam Yoel pasal 2 ayat 17, dituliskan bahwa Allah bukan hanya secara individu, tapi kita selaku keluarga, selaku jemaat diundang untuk melalui masa pertobatan, melalui masa berpantang, melalui masa berpuasa. Lalu sering kita bertanya, puasa seperti apa? Tentu kita masing-masing memiliki komitmen sendiri, lepas pribadi memiliki komitmen. Tapi juga kita mendasari juga ketika kita berpuasa, ketika kita berpantang, dituliskan dalam Matius pasal 6 ayat 1. Tuhan Yesus berkata, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Ketika kita yang berkomitmen berpuasa, ketika kita berkomitmen berpantang, Tuhan sudah berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 1, akan diberikan upah dari surga. Syaratnya tidak boleh ada orang yang tahu. Jadi ketika kita mau berpuasa, ketika kita mau berpantang, tidak boleh orang tahu kita sedang berpuasa. Mengapa? Supaya tadi sekali lagi ada upah dari Allah dari sorga. Allah sebagai Bapa hanya melihat yang tersembunyi, apalagi dalam Matius pasal 6 ayat 4. Ketika kita memiliki komitmen berpuasa dan berpantang, Allah dapat melihatnya dan menjadikan berkat. Ketika kita mau menjadi berkat, ketika kita mau diberkati juga oleh Allah, tetap dalam komitmen pribadi, bukan untuk ajang pamer, bukan untuk ajang kekuatan, tapi tetap menyerahkan kepada Tuhan. Mungkin kemudian ada yang bertanya, buat apa sih saya bertobat? Buat apa sih saya berpantang? Buat apa sih saya berpuasa? Saya kan tidak berzina, saya kan tidak selingkuh, saya kan tidak korupsi, saya kan tidak
pernah berbuat kasar pada pasangan saya dan anak-anak saya. Lalu buat apa saya berpantang? Lalu buat apa saya berpuasa di masa pertobatan ini, khususnya dalam Prapaskah? Mengapa? Bukan untuk kita yang memang tidak berdosa, tapi kita tahu tadi di awal sekali, kalaupun kita tidak berzina, kalaupun kita tidak melakukan kekerasan, kalaupun kita tidak mencuri, tetapi jika kita acuh dan cuek kepada orang lain, itu juga berdosa. Kita diundang untuk bertobat, kita diundang untuk berpantang dan berpuasa. Firman Tuhan kepada umatnya melalui Nabi Yoel berkata, tetapi sekarang juga, firman Tuhan ini dalam kitab Yoel, tetapi sekarang juga Rabu Abu diundang untuk kita berpantang, untuk kita berpuasa, karena di situ ada pertobatan, karena di situ ada kehendak dari Allah untuk kita pribadi lepas pribadi menjadi berkat bagi sesama. Sebagai umat Tuhan dengan pertobatan itu, selamat melalui masa pertobatan dengan berpantang dan berpuasa. Tuhan memampukan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Sebelum kita memasuki prosesi penerimaan abu, mari kita berdoa. Allah yang baik, dari debu Engkau ciptakan kami, dan menjadi debu juga kami
akan kembali. Debu ini kiranya menjadi tanda bagi kami atas kefanaan kami, sekaligus menjadi tanda yang mengingatkan akan keselamatan dari dosa yang telah kami terima di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, dalam prosesi penerimaan abu, tentu kita bersama-sama di rumah sudah mempersiapkan seperti yang telah diinfokan melalui kanal YouTube GKP Jati Asih untuk menyediakan abu. Dalam proses penerimaan abu, kalaupun kita di rumah secara sendiri, kita pun dapat melakukannya. Mengapa demikian? Karena Rabu Abu ada prosesi pentorehan abu, itu bukanlah prosesi sakramen yang harus dilakukan oleh seorang pendeta, tapi untuk setiap orang pribadi lepas pribadi dapat berkomitmen kepada Allah. Makanya kalau nanti kita misalkan di rumah atau di tempat pekerjaan pun dapat mentorehkan abu secara mandiri seorang diri dengan memiliki redaksi kata, memiliki kalimat. Ingatlah, kalau misalkan sendiri, ingatlah aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Bila sendiri. Tapi jika dengan satu keluarga dengan kalimat yang berbeda, ingatlah kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Dan ketika perkataan itu dikatakan, kita membuat gambar salib dari abu, mungkin dengan jempol, mungkin dengan telunjuk. Dengan pertama menggaris dari atas ke bawah sebagai simbol kasih Allah dari surga, dari langit kepada kita yang di bumi. Dan kemudian garis yang kedua dari sebelah kiri ke sebelah kanan, dengan pemaknaan kita yang lemah, kita yang tidak mampu, dan kita yang berdosa dikuatkan Allah untuk melalui pertobatan. Jadi seperti itu ya Ibu Bapak sekalian. Kalau kita sendirian, ingatlah aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Tapi jika dalam satu keluarga, mungkin dari seorang ayah atau seorang ibu yang kemudian memberikan tanda salib melalui abu kepada keluarganya dengan berkata, ingatlah kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Selamat mempersiapkan pribadi lepas pribadi untuk berkomitmen kepada Tuhan, baik berpantang maupun berpuasa dalam masa pertobatan ini. Dan kita bersama-sama mengingat bahwa kasih Tuhan, mengingat bahwa Tuhan memberikan waktu untuk kita tetap melalui pertobatan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih bila melalui penerangan abu ini telah mengingatkan kami akan kefanaan kami, sehingga kami ingat untuk terus hidup berjaga-jaga dan selalu melakukan firman-Mu dengan sepenuh hati. Tolonglah kami meneladani Kristus dalam segenap aspek hidup kami. Ajarilah kami menjalani hidup yang adalah anugerah-Mu ini dengan bersyukur di dalam segala hal dan menunjukkan kasih dengan sesama kami manusia. Ajari kami untuk menjalani hidup tidak dengan mementingkan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kebutuhan orang lain di sekitar kami. Kiranya Roh Kudus menolong dan membimbing kami dalam Kristus kami memohon. Mari Ibu Bapak sekalian kita masuki prosesi pentorehan abu.
Ingatlah, kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Ingatlah, kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Ingatlah, kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Ingatlah, kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Ingatlah, kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Ingatlah, kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Ingatlah, kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Ingatlah, kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Ingatlah, kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Ibu, Bapak, saudara-saudari dan terkasih, kita yang sudah mengingat bahwa kita adalah debu dan akan kembali menjadi debu, membawa setiap komitmen kita dalam masa pertobatan di dalam doa syafaat. Dan nanti kita bersama-sama mengakhirinya dengan doa Bapa kami.
Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang tetap memberikan waktu bagi kami pribadi menyusuri masa pertobatan ya Allah, dengan mau memiliki komitmen untuk berpantang ataupun berpuasa. Kami pribadi mengucapkannya ya Allah di dalam hati. 40 hari bukanlah hal yang mudah, tapi kami mengetahui ya Allah, kasih-Mu juga begitu besar, dan Engkau sendiri telah menunjukkan ketaatan. Engkau sendiri telah menunjukkan kedisiplinan. Engkau sendiri telah menepati janji. Kiranya kami pun demikian selaku umat-Mu ya Allah, mau berkomitmen, mau berjanji, dan mau menepati kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yoel, bahwa Tuhan akan menyediakan upah dari surga untuk kami dapat memiliki komitmen dalam masa-masa pertobatan ini. Karena kami tahu ya Allah, kami ini debu dan akan kembali menjadi debu. Tuhan, lihat dan dengarlah apa yang menjadi komitmen kami pribadi di dalam doa kami ya Allah. Ya Allah, kami juga selaku umat percaya mau bersama-sama berdoa dan mendukung dalam doa syafaat kami ya Allah, bagi mereka yang Tuhan ketahui dan kami lihat dalam warta kondisi sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Kami mendukung dalam doa untuk Ibu Rista Pardede, Ananda Valer, Evander Matthew, Ibu Dorce Nanlohi. Kami juga mendukung dalam doa untuk Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Bapak Manahan Manurung, Ibu Telma Sahulata. Kiranya Tuhan memberkati baik melalui obat-obatan, makanan, dan istirahat yang cukup. Terlebih iman pengharapan kepada Tuhan saja yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Allah yang Maha Baik, kami juga mengucap syukur Tuhan telah menambahkan usia kepada pribadi. Kami mendukung dalam doa untuk Ibu Sarma Utasoit, untuk Ibu Lili Dahlia Sembiring, untuk Bapak Panghiutang Sitompul, Saudari Febriani Elizabeth Simanjuntak, Ibu Neti Lamaria Sihombing. Kami percaya Tuhan tidak saja menambahkan usia, tapi Tuhan menambahkan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, dan berkat-berkat Tuhan lainnya di tengah-tengah keluarga dalam kehidupan mereka pribadi. Allah yang Maha Baik, kami juga mendukung dalam doa untuk dua keluarga terkasih dalam kehidupan Gereja Kristen Pasundan Jati Asih. Kami mendukung dalam doa untuk keluarga Ibu Ferawati dan keluarga Bapak Vikolas Brilian Pandia. Tuhan jamah dan lindungi apa yang menjadi harapan mereka, apa yang menjadi pengharapan mereka. Tuhan saja yang memberikan penguatan dan kesabaran atas setiap berkat-berkat Tuhan. Allah yang Maha Baik, dalam Rabu Abu ini juga kami mengucap syukur Tuhan telah memberkati kami untuk memiliki komitmen, untuk kami mau melalui masa pertobatan di masa Prapaskah ini dengan berpantang dan berpuasa. Salah satu berkat Tuhan juga hadir dalam kebaktian ini. Tuhan telah memberkati baik melalui para penatua dalam kemajelisan GKP Jati Asih dan juga untuk setiap pribadi yang melayani. Kami mengucap syukur dan mendukung dalam doa Tuhan saja yang memberkati mereka. Dan kami juga mendukung dalam doa atas pelayanan yang telah diberikan oleh Saudari Mika Sinaga, Ibu Eva Sirait, Ibu Jeffrina Napitukulu, Saudara Santo Paulus Giawa, dan Saudara Miguel Hutabara. Tuhan berkati apa yang menjadi pelayanan mereka pribadi, dan Tuhan yang memakai mereka sekali lagi dan lagi menjadi berkat
bagi sesama. Kami percaya Tuhan tidak lepas tangan dalam kehidupan mereka, ya Allah yang maha baik. Kami juga berdoa ya Allah untuk setiap kami yang melayani, baik sebagai pengawas perbedaan jemaat, kami sebagai komisi pembantu setempat TK Kristen Pasundan Jati Asih dan guru TK, dan juga komisi baik kategorial maupun non-kategorial. Tuhan berkati kami lagi dan lagi ya Allah. Tuhan, kami juga mendukung dalam doa untuk Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, untuk para pendeta yang terkonfirmasi positif virus corona ya Allah. Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami juga mendukung dalam doa untuk badan-badan pelayanan, baik pendidikan, baik kesehatan, dan lain-lainnya ya Allah. Tuhan berkati mereka ya Allah, baik sebagai lembaga maupun sebagai pribadi ya Allah. Allah yang maha baik, kami juga mendukung bangsa Indonesia, baik pemerintahan Joko Widodo hingga aparatur negara terkecil sekalipun. Kami berdoa ya Allah dalam proses pengadaan vaksin, Tuhan saja yang memberkati, dan kami kiranya tetap mematuhi protokol kesehatan, dan kami juga berdoa dijauhkan dari bencana alam, dijauhkan dari banjir, dan lain-lainnya ya Allah. Kami bawa ya Tuhan setiap doa-doa kami, apa yang menjadi pokok-pokok doa kami, baik kami yang merindukan kesehatan, baik kami yang merindukan pekerjaan, merindukan partner kehidupan, merindukan buah hati, dan setiap apapun yang kami ucapkan dalam doa, Tuhan saja yang mendengarkan. Dan kalau kami tahu ya Allah, untuk setiap usaha kami, untuk pekerjaan kami, untuk pelayanan kami, ini jauh daripada sempurna. Kami tahu dan kami lemah. Kami percaya Tuhan memberkati kami lagi dan lagi. Ya Allah yang maha baik, kami tahu setiap pokok-pokok doa kami ini jauh daripada sempurna. Kami mau menyempurnakannya seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, terlebih dahulu kita membacakan firman Tuhan. Saudara terkasih, nyatakanlah syukurmu kepada Tuhan melalui persembahan ya kita himpun bersama. Ingatlah firman Tuhan, Ia berkata, Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. 1 Tawari 29:17a. Sebelum kita memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Hidung Gabungan, Muliaku Allah Pangeran.
persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terimalah persembahan syukur dari umat-Mu yang telah Engkau selamatkan dan yang kepadanya Engkau tunjukkan kasih dan setia-Mu. Terimalah juga diri kami dan hidup kami seluruhnya sebagai persembahan yang utama, kudus dan berkenan kepadamu. Pakailah kami sebagai alat kasih kebenaran, keadilan, damai sejahtera-Mu. Amin. Masih di dalam keadaan berdiri, kita bernyanyi hidung gabungan Yesus Napi no dosa. sikap tetap berdiri, mari kita masuki masa Prapaskah ini dan menjalaninya sebagai masa refleksi dan pertobatan. Arahkanlah hatimu selalu kepada Allah. Kami arahkan hati kami kepada Allah. Lanjutkanlah hidupmu dalam pertobatan yang sungguh. Layanilah Tuhan dan sesama dengan setia dan rendah hati. Tunjukkan kasih-Mu kepada setiap orang sebagaimana yang Tuhan kehendaki dari-Mu.
Kami akan lakukannya dengan setia di dalam pertolongan Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Silakan untuk duduk kembali dan mengambil waktu untuk bersaat teduh.